Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Keren dimanapun berada, jumpa lagi dengan program kita Sapa Bangga Kencana pada hari ini Senin, 11 Oktober 2021. Bersama saya Dwi Septianis dari Analis Bina Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Keren sekalian, sesuai dengan latar belakang saya, maka edisi Sapa Bangga Kencana pada kali ini akan membahas tentang pembinaan ketahanan remaja. Sebagaimana kita ketahui bahwa remaja saat ini menjadi sasaran program bagi sebagian besar program yang sedang digalakkan oleh pemerintah, termasuk BKKBN yang sudah melakukan rebranding pada awal tahun 2020 yang tidak hanya mengubah logo dan tagline tetapi juga pendekatan, strategi, dan bentuk-bentuk kegiatan yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi milenial dan generasi Z yang menjadi sasaran program saat ini. Setidaknya ada dua alasan penting mengapa remaja menjadi sasaran program saat ini. Yang pertama, karena remaja sebagai calon penduduk usia produktif yang nantinya akan meneruskan estafet pembangunan di segala bidang, sehingga perlu dipersiapkan SDM yang berkualitas agar rencana-rencana pembangunan yang telah disiapkan oleh pemerintah saat ini dapat terrealisasi dengan baik di masa yang akan datang. Yang kedua, karena remaja sebagai calon pasangan, calon orang tua yang nantinya akan membina rumah tangga, sehingga perlu disiapkan agar kelak pada saatnya nanti mereka berumah tangga dapat membina keluarga yang berkualitas dan menghasilkan keturunan yang berkualitas pula serta bebas stunting. Pembinaan ketahanan remaja yang dilakukan oleh BKKBN melalui pendekatan dua arah. Yang pertama dari sisi remaja itu sendiri pada kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau kita kenal dengan PIKR. Kemudian yang kedua dari sisi orang tua yang punya anak remaja pada kelompok Bina Keluarga Remaja atau yang kita kenal dengan BKR. Hal ini dilakukan agar terjadi kesamaan informasi dan persepsi antara orang tua dan remaja sehingga orang tua bisa menjadi pendamping yang baik bagi anak remajanya. Pembinaan ketahanan remaja sejak tahun 2019 masuk dalam salah satu proyek prioritas nasional atau yang kita kenal dengan ProPN. Yang dalam hal ini ProPN Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja atau ProPN PKBR. Tahun 2021, target pembinaan ProPN PKBR di Sumatera Selatan yaitu sebanyak 725 kelompok PIKR dan 575 kelompok BKR dengan total 1.300 kelompok yang tersebar di 17 kabupaten kota. Adapun target-target ini sudah tercantum dalam dokumen kesepakatan kinerja tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala OPD P2KB Kabupaten Kota dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sampai dengan Agustus 2021, capaian pembinaan yang sudah kita lakukan yaitu sebanyak 484 kelompok PIKR dan 363 kelompok BKR. Dengan total 847 kelompok atau sebesar 65,15%. Adapun bentuk pembinaan yang kita lakukan selama ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, yaitu dengan memadukan antara pembinaan online dan pembinaan offline. Pembinaan online dilakukan melalui konten edukasi yang disiapkan oleh tim ProPN Provinsi yang kemudian di-share di akun media sosial kelompok PIKR dan BKR sebagai bentuk edukasi secara online. Kemudian pembinaan secara offline dilakukan dengan pendampingan di kabupaten kota yang sampai dengan bulan Juli 2021 kita sudah melaksanakan di 6 kabupaten kota. Nah, ayah bunda dan sobat keren sekalian, karena keterbatasan kondisi kami di provinsi saat ini, maka untuk selanjutnya kami mohon ayah bunda dan sobat keren pengelola program Gendre yang ada di kabupaten kota agar dapat mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan ketahanan remaja di wilayahnya masing-masing. Adapun substansi materi ProPN PKBR tahun 2021 ada dua modul. Yang pertama 1001 cara bicara orang tua dengan remaja yang diperuntukkan bagi kelompok BKR dan modul tentang kita yang diperuntukkan bagi kelompok PIKR. Modul ini sudah kita perbanyak di awal tahun sesuai dengan jumlah lokus ProPN PKBR. Dan biasanya kami bagikan pada saat kegiatan pendampingan secara langsung di kabupaten kota. Nah, bagi kabupaten kota yang belum sempat dilakukan pembinaan secara langsung oleh tim provinsi, maka kami persilahkan bagi ayah bunda dan sobat keren sekalian
untuk mendownload materinya pada link berikut ini, yang kemudian akan digunakan dalam kegiatan pembinaan di lapangan. Untuk kedua modul ini juga kita sudah melakukan pelatihan bagi fasilitator. Untuk kedua modul ini masing-masing 3 orang per kabupaten kota. Jadi kita sudah punya 3 fasilitator untuk 1001 cara bicara orang tua dengan remaja dan 3 orang fasilitator tentang kita di masing-masing kabupaten kota yang sudah kita laksanakan pada bulan Maret dan bulan Juni tahun 2021 ini. Kegiatan pembinaan secara online dilakukan melalui sarana grup WhatsApp. Jadi kita sudah punya grup WhatsApp ProPN PKBR untuk 17 kabupaten kota yang hal ini sudah kita pergunakan sejak triwulan keempat tahun 2020, yang mana isinya terdiri dari ketua kelompok PIK-R Lokus ProPN, ketua kelompok BKR Lokus ProPN, PKB PLKB selaku pembina kelompok di lapangan, serta ayah bunda pengelola program genre yang ada di OPD P2KB Kabupaten Kota. Grup ini diperuntukkan sebagai wadah penyebaran informasi dan penyampaian materi edukasi bagi kelompok yang menjadi lokus ProPN di kabupaten kota. Nah, sebagai bentuk optimalisasi pembinaan secara online untuk triwulan keempat tahun 2021 ini, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain melalui konten edukasi. Konten edukasi ini dibuat oleh tim ProPN Provinsi yang kemudian di-share oleh kelompok PIK-R dan BKR pada akun media sosialnya sebagai bentuk edukasi secara online. Selama ini konten edukasi yang kita buat berupa infografis, namun ke depan kita upayakan agar ada juga konten yang berupa videografis. Hal ini bertujuan agar materi lebih menarik bagi remaja. Kemudian yang kedua ada sharing session, yaitu sharing genre tentang remaja atau yang kita singkat dengan segar. Sharing session ini dilakukan di grup WhatsApp ProPN Kabupaten Kota. Adapun temanya bisa mengikuti timeline yang sudah ditentukan oleh tim ProPN Provinsi atau bisa juga sesuai dengan isu yang sedang berkembang di kabupaten kota masing-masing. Sharing session ini dimaksudkan agar terjadi komunikasi 2 arah antara kelompok PIK-R dan BKR dengan pembina dan tim fasilitator. Kalau selama ini kita melalui konten edukasi itu berupa komunikasi 1 arah, maka diharapkan dengan sharing session akan terjadi komunikasi 2 arah. Selanjutnya, kegiatan edukasi secara virtual ini dimungkinkan karena beberapa daerah masih mengalami pembatasan kegiatan tatap muka, sehingga kami persilahkan apabila ayah bunda dan sobat keren sekalian ingin melakukan pembinaan secara virtual, baik melalui Webex, Zoom, maupun WA. Selanjutnya saya akan mengulas sedikit tentang modul dari ProPN PKBR ini. Yang pertama, modul 1001 cara bicara orang tua dengan remaja yang diperuntukkan bagi kelompok bina keluarga remaja. Namun saya yakin sebagian besar dari sobat keren sekalian juga punya anak remaja di rumah. Berarti modul ini bukan hanya sebagai alat pembinaan di lapangan, tapi juga bisa kita implementasikan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar modul ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu membahas tentang kondisi remaja, di mana remaja yang didefinisikan oleh BKKBN ini yaitu anak yang berusia antara 10 sampai 14 tahun dan belum menikah, mengalami berbagai perubahan, mengalami perubahan besar-besaran dalam dirinya selama masa peralihan ini atau yang kita kenal dengan masa pubertas, baik perubahan secara neurologis, fisiologis maupun psikologis, yang mana sebagian besar remaja kadang merasa kebingungan dengan perubahan yang terjadi di dalam dirinya, dan tak jarang juga mereka mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kebingungannya ini, sehingga kita, orang tua dan orang-orang yang berada di sekitar remaja menjadi salah mengartikan sikap yang ditunjukkan oleh remaja karena kita kurang memahami kondisi yang sebenarnya dialami oleh remaja. Oleh karena itu penting bagi kita, ayah bunda dan sobat keren sekalian, untuk memahami kondisi remaja agar kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap sikap yang ditunjukkan oleh remaja. Selain itu juga pada bagian pertama ini akan membahas tentang warisan pola asuh masa lalu sampai pada cara memutus mata rantai pengasuhan negatif. Sebagaimana pesan yang sering disampaikan oleh Dr. Hasto,
hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya karena mereka tidak hidup di zamanmu. Kira-kira seperti itu isi pembahasan pada bagian pertama. Kemudian pada bagian kedua akan membahas tentang pola komunikasi dan gaya pengasuhan. Apapun pola komunikasi dan gaya pengasuhan yang kita terapkan di rumah, satu hal yang paling penting bahwa ayah bunda harus memastikan bahwa komunikasi dan interaksi yang dilakukan dengan remaja membuat mereka merasa aman, nyaman, dimengerti, dan didengarkan. Itu saja kuncinya. Karena apabila remaja sudah merasa nyaman bercerita dengan orang tua, maka tidak sulit bagi orang tua untuk masuk dalam kehidupan remaja. Selanjutnya pada bagian ketiga, modul ini akan membahas tentang cara bicara. Ini adalah bagian inti dari modul ini. Pembahasan tentang cara bicara ini dibagi ke dalam 7 wilayah topik yang sering dibahas antara orang tua dengan remaja dalam berkomunikasi. Antara lain, rumah dan keluarga, pertemanan dan relasi sosial, perilaku berisiko, literasi digital, kesehatan mental, kesehatan seksual dan reproduksi, serta perencanaan masa depan. Nah, berbagai bahasan wilayah topik ini disertai juga dengan contoh kasus, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kejadian yang sebenarnya agar ayah bunda bisa lebih memahami tentang cara mengkomunikasikannya dengan anak remaja. Selanjutnya modul tentang kita diperuntukkan bagi kelompok PIK remaja. Modul ini bersifat segmentatif sesuai dengan kategori usia. Yang pertama itu modul berani untuk anak usia 10-14 tahun. Kemudian modul beraksi untuk kategori usia 15-19 tahun. Dan modul berkolaborasi untuk kategori usia 20-24 tahun. Secara garis besar, modul ini isinya sama, pembahasannya sama, yaitu tentang pengenalan diri remaja, relasi sosial remaja, perencanaan masa depan, serta persiapan kehidupan berkeluarga. Namun yang membedakannya adalah pada cara pembahasan dan penekanan materi yang sesuai dengan kebutuhan remaja pada kategori umur tersebut. Nah, ayah bunda sekalian, karena keterbatasan waktu kita pada saat ini, maka belum bisa memaparkan secara detail isi dari modul ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas lagi isi modul satu persatu. Namun apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama, saya tunggu sharing dari ayah bunda dan sobat keren sekalian, bisa di grup WhatsApp Pro PN PKBR atau bisa juga pada kolom komentar di channel ini. Dan saya mengingatkan kembali kepada ayah bunda dan sobat keren sekalian untuk bisa mendownload soft copy materinya pada link ini. Dan mohon bantuan untuk memastikan semua kelompok PIKR dan BKR yang menjadi lokus Pro PN di kabupaten kota masing-masing juga mendownload materi tersebut. Sobat keren sekalian, demikianlah paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Salam genre.